konten kita kali ini dari tulisan, kemudian poster, kemudian inilah versi video. Judulnya Hebatnya Ramadan Pertama Mu'allaf. Lalu bagaimana kita yang sudah bertahun-tahun? Ramadan pertama bagi seorang mu'allaf bukan sekadar pengalaman ritual baru. Ia adalah peristiwa eksistensial, peralihan keyakinan, reposisi identiti, dan komitmen spiritual dalam satu momentum yang padat. Secara teologis, posisi seorang mu'allaf sangat jelas. Dalam Sahih Muslim, kitab Al-Iman, Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam menghapus apa yang sebelumnya, dosa sebelum Islam. Nomor hadis 121. Hadis ini sahih, ini menjadi dasar bahwa dosa-dosa sebelum Islam dihapuskan. Artinya ketika seorang mu'allaf memasuki Ramadan pertamanya, ia melakukan dalam rekondisi spiritual yang bersih. Bayi yang dilahirkan, kertas yang putih bersih. Ia tidak membawa beban masa lalu, ia tidak memiliki sejarah kelalaian Ramadan sebelumnya, ia memulai dari titik nol. Nah, itu frasa dalam alinea tulisan. Yang jadi dasar kenapa ini yang saya ambil judulnya di beberapa kesempatan ya, baik secara online dan offline, saya pernah bertemu dengan orang yang Ramadan pertamanya yang dia jalani sebagai seorang mu'allaf. Kalau yang langsung ya tidak berapa, tapi kalau kita mau melihat ya di medsos misalkan, entah itu orang terkenal atau tidak, orang-orang yang menjalani Ramadan pertama sebagai seorang mu'allaf itu sangat excited sekali ya. Jadi itulah dasarnya kita angkat tulisan ini, dan tentu dari judul sudah kelihatan bahwa ini mempertanyakan ke dalam diri kita masing-masing selaku orang yang sudah Islam sejak lahir atau Islam turunan atau apalah istilahnya ya. Kita lanjut. Jadi intinya mu'allaf itu di Ramadan pertamanya dia mengulang dari titik nol gitu ya. Titik nolnya begini, andai dia masuk 2 bulan sebelum atau 3 bulan sebelum Ramadan, tentu dari situ sudah mulai ya. Tapi maksudnya adalah Ramadannya yang jadi titik tolak tulisan kita hari ini. Baik, lebih penting lagi, ia berpuasa bukan karena kebiasaan keluarga, bukan karena tekanan sosial, dan bukan pula karena tradisi turun-menurun. Ia berpuasa karena iman yang ia pilih secara sadar. Ada mafhum mukhalafah sebenarnya dari potong kalimat tadi. Ada juga yang berpuasa itu punya tekanan dari keluarga. Misalkan masalah makanan, entah itu halal haramnya, entah itu timing makannya, kan waktu berbuka atau sahur. Dan ada juga yang secara tidak langsung kena tekanan sosial gitu ya, karena lingkungan dia bisa jadi ya seorang mu'allaf ini dia adalah orang pertama di keluarganya yang menjadi Islam. Tapi ini tidak bisa diambil satu patokan ya, tentu berbeda-beda setiap orang ya. Ada yang dipermudah juga, ada yang mu'allaf yang walaupun dia satu-satunya muslim di rumah itu, tapi keluarganya sangat approve sekali, sangat mendukung sekali, ada juga. Tapi kita ambil secara garis umum saja di dalam tulisan ini. Pilihan sadar melahirkan komitmen yang berbeda kualitasnya. Ada proses berpikir, ada pencarian, ada pergulatan. Maka ketika Ramadan datang, the momentum dia dalam setahun itu, dan itulah Ramadan pertamanya, ia mu'allaf ini hadir dengan kesungguhan yang relatif utuh. Lalu itu tentang mu'allaf ya, bandingkan dengan kita ini ya, saya, Bapak Ibu yang sudah Islam dari lahir ya, yang tidak pernah jadi orang non-Islam ya. Kalau sejarah lahirnya sesuai dalil ya, bukan kita ada-adakan, seluruh manusia itu kan fitrah sebenarnya ya, telah bersaksi kepada pencipta, kepada created,
yang menciptakan bahwa anak Adam atau seseorang lahir itu sebenarnya fitrah fa'abawaihi, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia entah Nasrani, entah Majusi, entah Yahudi dan lain sebagainya. Kita lanjut sesuai tulisan, bandingkan dengan kita. Sebagian dari kita telah menjalani Ramadan selama mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau berapalah. Namun, pertanyaan sederhana yang layak diajukan adalah, apakah akumulasi waktu itu otomatis berbanding lurus dengan kedalaman takwa? Oke, kedalaman kepatuhan, ke ke peningkatan kualitas ibadah. Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah 183 bahwa tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tafsir klasik seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir menerangkan bahwa puasa berfungsi sebagai tahzib an-nafs, pendisiplinan diri, tahzib an-nafs, dan pengontrolan diri, ya, pengontrolan nafsu dan lain sebagainya. Jika setelah puluhan Ramadan kualitas pengendalian diri kita tidak meningkat, maka secara objektif ada yang perlu dievaluasi. Tolong lihat-lihat lagi ke dalam, ya. Lihat-lihat ke diri kita masing-masing. Dan ini perlu perenungan, ya. Selanjutnya, lebih tajam lagi, meremehkan puasa wajib bukan sekedar kelemahan personal, tetapi kelalaian terhadap kewajiban yang qat'i. Puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang kewajibannya disepakati oleh seluruh ulama. Mengabaikannya, tidak berpuasa tadi tanpa uzur syar'i, bukan sekadar kehilangan pahala, tetapi pelanggaran serius terhadap fondasi agama. Masih adakah pelaku-pelakunya? Orang puasa dia enak saja makan, enak saja minum, enak saja merokok-rokok tepi jalan. Masih ada, hatta sampai 2026 nih. Ini kan puasa baru sekitar seminggu, ya. Sudah ada, ya. Kita tidak bisa memastikan, tapi secara imajiner yang dia tampilkan gitu, image-nya tidak sakit sepertinya, tidak dia bisa bergerak, berjalan, berkendara, ya. Berarti kalau itu dilakukan, padahal kita tahu, ya, dia sudah berislam, bukan non muslim orang itu. Tentu ini agak personal, ya. Seseorang yang bisa dipastikan muslim tapi tidak berpuasa, ya ini pelanggaran terhadap fondasi agama, karena puasa adalah rukun Islam. Demikian pula dengan Qiyamul Ramadan, seperti tarawih yang hanya datang di bulan Ramadan saja. Kalau witir ada selain Ramadan, ya. Kalau baca Quran tentu sepanjang waktu. Jadi demikian juga dengan penganggap remehan Qiyam Ramadan seperti tarawih, memang hukumnya sunnah muakkadah menurut jumhur ulama, tetapi dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim nomor 759 Nabi bersabda, barang siapa yang menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Barang siapa yang menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini jelas, ya. Redaksi iman waktu saban menunjukkan kesadaran dan kesungguhan. Tarawih bukan sekadar aktivitas tambahan, melainkan peluang pengampunan yang eksplisit, ya, disebutkan dalam hadis sahih di atas. Masalahnya sering bukan pada aspek hukumnya, melainkan kepada sikap. Ada yang berkata, yang penting puasa saja, tarawih kan tidak wajib, atau nanti saja waktu masih panjang. Kalimat-kalimat seperti ini terdengar rasional, tetapi sering menjadi pembenaran minimalnya ibadah. Ia menurunkan standar kesungguhan menjadi sekadar batas paling dasar. Disinilah kontrasnya itu menjadi jelas. Sebagiannya muslim kadang yang penting bukan puasa yang wajib, tarawih kan tidak wajib, kan sunat. Ini kata-kata seperti ini yang menjadikan penghilangan kesungguhan ibadah di Ramadan. Disinilah kontras itu jelas. Sementara seorang mu'allaf dengan pengalaman iman yang masih baru seringkali menjalani Ramadan dengan rasa syukur dan keihtihad atau hati-hati, dan ia takut salah malah, dan ia ingin benar dan ia ingin maksimal. Sementara sebagian dari kita justru merasa aman
karena sudah lama menjadi muslim. Padahal di Minangkabau ada ungkapan mumbang jatuh kalau po jatuh. Tadi kan masalah waktu kan. Jadi yang muda dan sehat bisa saja berpulang cepat. Dan ada lagi peringatan yang relevan, jangan sampai sakit baru tak kena ube. Jangan menunggu kedatangan genting baru sadar nilai sesuatu. Ramadan yang berulang setiap tahun bisa berubah menjadi rutinitas administratif. Maksudnya ya sahur, berbuka, tarawih sesekali lalu selesai. Secara fikih ya mungkin sah ya. Mungkin dia misalkan tarawih nggak wajib ya oke lah. Namun secara transformasi moral dan keimanan itu sangat tidak signifikan. Imam Hasan Al-Basri pernah mengingatkan bahwa banyak orang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kritik ini tidak menyasar legalitas ibadah tetapi kehilangan ruh dan kesungguhan dalam ibadah. Padahal kemuliaan dalam Islam tidak diukur dari senioritas lamanya kita atau dahulunya kita Islam ya. Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa ukuran kemuliaan adalah takwa ya, bukan lamanya seorang berada dalam Islam. Walaupun seorang mu'alaf baru bisa jadi dia good performance daripada kita yang sudah lama. Maka secara objektif tidak ada jaminan bahwa kita yang telah lama muslim lebih unggul dibandingkan mu'alaf yang baru memulai. Jika yang baru menunjukkan kesungguhan totalitas, excited, sangat bersungguh-sungguh, sementara yang lama menunjukkan sikap minimalis, biasa saja, acuh tak acuh, bahkan bergeser dari pola yang seharusnya. Harusnya Ramadan kan menumpuk amal, tapi malah ya sibuk cari pitih, cari uang. Ya ini kan keluar jalur ya, bukan salah cari uang, tetapi lupa beramal karena cari uang, disitulah masalahnya. Ramadan yang pertama bagi seorang mu'alaf seringkali penuh kesadaran dan kesungguhan yang tinggi. Pertanyaannya bukan berapa lama kita telah menjadi muslim, namun apakah kesungguhan kita hari ini sebanding dengan nikmat Islam yang telah kita terima bertahun-tahun? Itu pertanyaannya. Jika tidak, maka yang perlu diperbaharui bukan identitas kita sebagai muslim lama, melainkan kualitas amal dan ibadah kita sebagai hamba kepada Allah. Dalam ranah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan sampai kalah kita yang sudah lama di Islam dibandingkan dengan mu'alaf yang baru. Ini ranahnya berlomba dalam kebaikan ya, bukan membanding mu'alaf orang lama baik, mu'alaf tidak baik atau mu'alaf lebih baik. Tidak itu, tapi kuantitas dan kualitas ibadah dalam bulan Ramadan itu sama-sama kita berjuang, sama-sama kita berlomba-lomba untuk kebaikan, yang mana kebiasaannya mu'alaf itu biasanya apalagi di tahun pertamanya ya sangat bersungguh-sungguh. Tapi sebagian kita yang sudah lama ini, sebagaimana yang sudah kita terangkan di atas tadi dan sudah kita sebutkan juga dalilnya di tulisan, sebagiannya ada yang acuh tidak acuh. Sekarang baru seminggu Ramadan, masih banyak kesempatan kita ke depannya. Kok ada yang lalu, mudah-mudahan tak jagokan dengan tulisan ini. Kok ada nalupo, mudah-mudahan taingean. Maksudnya dalam bahasa Indonesianya, kalau ada yang tertidur bisa dibangunkan dengan tulisan ini. Mari sama-sama kita beramal. Kalau ada yang terlupa, mari sama-sama kita beramal. Khusus kepada kita yang sudah lama menjadi seorang muslim, dan tentu apresiasi yang tinggi kepada seorang mu'alaf yang mana di tahun ini menjadi Ramadan pertamanya. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini dirasa manfaat, silahkan dibagikan ya. Syukran.